Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada penambahan tentang makanan buah-buahan yang dimakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya aturkan sebelumnya, bahwa sebenarnya ada makanan di sekitar kita yang juga dimakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memakan blewah. Jadi makanan yang dimakan Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, blewah dicampur dengan rutop. Beliau juga pernah memakan semangka. Beliau Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang saya aturkan, makan sejenis timun-timunan atau yang dinamakan dengan kitha. Ada yang menarik yang menjadi catatan pelajaran bagus, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan rutop atau kurma yang separuh muda. Beliau ketika memakan rutop, bukan kok bijinya dipegang dengan tangan yang kanan, tetapi ketika setelah makan, bijinya dikeluarkan, dipegang oleh tangan kiri. Beliau juga mengatakan jangan sampai biji yang telah dimakan itu dicampur dengan buah-buahan yang ada atau yang masih belum dimakan, sehingga menimbulkan rasa jijik bagi orang yang memakan kepada buah-buahan yang masih tersisa. Al-Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih, beliau ketika sahabat Ansor memberikan kepada beliau buah-buahan pertama kali yang muncul atau berbuah pada musimnya, beliau menaruh buah-buahan tersebut di kedua matanya, di atas bibirnya, dalam arti dikecup menghargai, lalu beliau berdoa, Allahumma kama araitana awwalahu fa'arina akhirahu. Ya Allah, sebagaimana engkau memberitahuku atau memperlihatkanku buah-buahan awal yang telah berbuah, semoga engkau memberi umur panjang dan memperlihatkan, menampakkan kepada diriku sampai akhir pohon tersebut berbuah. Di situ menjadi pelajaran penting, menjadi catatan penting bahwa apabila seorang petani buah tanamannya mengeluarkan buah, seyogjanya diberikan kepada seorang yang soleh, kepada ahlillah, supaya diberkahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika melihat buah pertama yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa innahu ta'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma ta'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Hal ini semoga menjadi sebuah pemikiran apa yang terjadi pada petani-petani kita yang kelihatannya kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga petani-petani kita dari segi batin selain dari segi zahir itu mengalami harga yang tidak unggul atau tidak selayaknya.
Beliau Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara garis besar beliau tidak pernah menjauhi buah-buahan yang ada di sekitar beliau. Hal ini kata Imam Al-Qustulani mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan buah yang ada di sekitar kita, ini adalah buah yang baik untuk dikonsumsi untuk warga sekitarnya. Allah menciptakan sesuai kebutuhan manusia. Seperti halnya apabila kita perhatikan di daerah kita, mangga itu yang kaya dengan vitamin C, itu keluarnya ketika musim panas. Musim panas manusia membutuhkan vitamin C. Allah membuat buahnya, buah mangga itu ketika musim panas. Begitu juga musim durian, yang juga kaya dengan kandungannya, munculnya juga ketika waktu itu manusia membutuhkan. Jadi Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita makanan yang luar biasa demi kesehatan kita. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk minuman beliau menyukai minuman yang apabila sudah diendapkan malam harinya sehingga menjadi dingin, sejuk. Dalam kata kitab di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling suka minuman al-hulbul barid, yaitu air yang manis dan dingin. Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diminum beliau itu adalah manisnya zaman dulu belum ada sirup, belum ada gula seperti sekarang, tetapi caranya yaitu dicampuri madu. Jadi air dicampuri madu itu menjadi manis. Terkadang kurma atau zabib, kismis dibiarkan di air, diendapkan sampai sehari sehingga ada rasa-rasa manis di air tersebut. Itulah yang disebut dengan al-hulwul barid. Beliau Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai susu. Jadi yang disukai oleh Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah susu. Beliau mengatakan susu ini mencukupi untuk tidak usah makan makanan. Jadi kandungan ada 2 minuman dari Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila dilakukan maka tidak usah, nggak usah makan sudah tercukupi. 1 susu, 2 zam-zam. Untuk yang zam-zam saya mempraktekkan sendiri di Mekah dan alhamdulillah memang tidak usah makan, tidak apa-apa. Saya sudah mempraktekannya sendiri. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai minum, ketika masih ada sisanya, beliau ketika mau memberi kepada yang lain muternya ke kanan. Dan apabila ada orang yang besar di kiri beliau izin dulu dari yang kanan, mau enggak saya berikan kepada fulan bin fulan, seorang yang ada di kiri saya. Kalau mengizinkan saya berikan, kalau tidak ya sudah kamu minum dulu. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka orang minum berdiri. Sesuai ilmu kedokteran sekarang, ada anggota tubuh yang tidak bisa beraktivitas apabila seorang minum dengan keadaan berdiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam minuman beliau pernah membawa atau meminta dibawakan zam-zam dari Mekah ke kota Madinah.
Jadi apabila kenapa orang Indonesia ketika haji atau umroh membawa zam-zam, itu sebenarnya mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah meminta untuk dibawakan zam-zam dari Mekah menuju Madinah. Beliau Rasulullah SAW dalam meminum, beliau usahakan untuk bernafas 3 kali. Jadi ketika meminum tidak kok minum langsung terus-menerus 1 kali. Atau bahkan kalau di desa-desa minum pakai kendi, langsung diminum langsung terus-menerus tanpa ada berhenti. Beliau menyukai ketika minum itu berhenti 3 kali. Jadi minum dijauhkan dulu. Jadi bernafasnya juga jangan dimasukkan di tempat makanan atau minuman. Jadi Rasulullah SAW tidak suka makanan atau minuman itu ditiup. Yang terjadi di masyarakat kita itu kadang apabila ada minuman panas itu dituangkan ke dalam lepek, lalu ditiup, lalu diminum. Nah, itu sesuatu kebiasaan yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi kembali kita seyogjanya kalau minum, itu minum tapi dijauhkan bernafasnya dari minuman, lalu minum lagi, dijauhkan lagi, diminum lagi, itu semakin merasa kenyang, juga semakin merasa nikmat. Para saudara-saudaraku yang saya cintai, agama kita adalah agama yang senang berzikir, mengajarkan kita selalu berzikir. Begitu juga setelah makan atau sebelum makan dan juga setelah makan itu pasti juga ada doa-doanya. Ketika selesai minum, berdoa alhamdulillahilladzi saqana adzban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ajijan bidunubina. Yang mana artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku minuman yang segar, manis dengan rahmatnya, bukan kok dijadikan air itu sepahit-pahitnya karena dosa-dosa kita. Begitu juga dalam ketika kita makan, ada doa-doa, di antaranya doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sesudah makan, di antara doanya adalah Allahumma lakal hamdu at'amta wa saqaita wa asba'ta wa arwaita falakal hamdu wa maghfurin wa la muwadda'in wa la mustanan angka. Atau yang lebih masyhur di antara doa-doanya adalah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi kalau tidak hafal minimal membaca alhamdulillah. Para jamaah atau para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, begitu juga doa tidak hanya di awal atau di akhir. Tidak hanya di awal atau di akhir. Ketika kita diberi makan kepada orang lain, sebenarnya juga Habibana Muhammad SAW juga mengajarkan kita supaya mendoakan yang memberi makanan. Ketika kita makan di tempat orang, maka seyogjanya mendoakan Allahumma barik lahum warhamhum. Allahumma barik lahum warhamhum. Dan apabila ketika makanan itu kita puasa, maka ditambah aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wassalat alaikumul malaikah. Itulah kira-kira sedikit tentang pelajaran tata
makanan, tata krama ketika kita sedang memakan atau meminum dari sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.